Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama belajar memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kita kirimkan kepada manusia terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia pada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selamat dunia dan akhirat ketika kita meniti jalan yang telah beliau rintis. Teman-teman sekalian, di dalam 5 ayat pada ayat 107 sampai 110 dalam surah An-Nahl ini menerangkan kepada kita sekalian tentang iman dan kekafiran. Di ayat 106 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapat murka Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Orang yang pura-pura saja kafir padahal hatinya tetap tenang dan dalam beriman. Namun orang yang melapangkan dadanya untuk kafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ayat ini teman-teman sekalian menerangkan kepada kita sekalian tentang beratnya cobaan, beratnya urusan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada awal-awal Islam ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada mereka akibat dari pengakuan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akan terjadi terus di sepanjang zaman. Walaupun bentuk halangan, bentuk rintangan, bentuk hambatan, bentuk godaan untuk meninggalkan iman setelah keimanannya itu ada, untuk kembali kafir itu beda dari satu zaman ke zaman yang lain. Kalau tempo dulu diancam dengan hukuman, dan tidak hanya ancaman-ancaman, tapi memang dihukum, dibinasakan agar mereka meninggalkan iman mereka. Di akhir zaman sekarang ini tidak lagi dengan hukuman-hukuman, kecuali kepada beberapa saudara kita di negara-negara yang memang minoritas pemeluk Islamnya. Terjadi di beberapa negara, mereka dipaksa untuk keluar dari agamanya, diancam dengan pembunuhan, bahkan diusir dari wilayah tempat kelahirannya mereka masing-masing. Ada juga orang-orang menukar imannya karena kekuasaan, karena pangkat dan jabatan, ingin mendapatkan status sosial yang lebih baik dari yang disandangnya hari ini. Itu bagian daripada cara-cara manusia kafir setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan bahwa ada orang yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui tidak beriman untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan-siksaan yang memang berat menimpa mereka. Contoh, peristiwa terjadi pada kisah Ammar bin Yasir yang menimpa bapaknya bernama Yasir bin Amir, ibunya Sumayyah binti Hayat, dan Ammar bin Yasir sendiri.
keluarga Ammar bin Yasir ini adalah keluarga awal masuk Islam. Tapi mereka sungguhnya adalah budak dari Abu Jahal. Karena mereka ini adalah budak, tidak punya hak pilih atas dirinya termasuk agamanya, maka mereka dipaksa oleh Abu Jahal untuk keluar dari keyakinannya. Disiksa tiap hari, disiksa luar biasa dengan penyiksaan yang sungguh luar biasa. Sampai-sampai bapaknya meninggal, kemudian ibunya juga dalam kondisi hamil juga meninggal dunia karena ditombak oleh Abu Jahal. Nah, tiba gilirannya Ammar bin Yasir, sang anak ini yang masih belia umurnya, masih muda sekali, belum balik. Bahkan dalam riwayat disebutkan, dia juga disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Disetrika dengan batu panas, batu itu dipanaskan, kemudian disetrikakan di punggungnya, diletakkan di dadanya, ditindiskan dengan batu yang panas, kemudian tidak cukup dengan dijemur di matahari yang panas di atas padang pasir, kemudian ditindis juga dengan batu-batu panas di dada dan di bagian belakang punggungnya, sehingga bekas-bekas tempelan batu-batu panas itu terlihat dengan sangat jelas mengelupasi kulit-kulit tubuhnya. Bahkan ditenggelamkan dalam air dalam beberapa saat. Suatu ketika Ammar bin Yasir sudah tidak mampu lagi menahan beban siksaan dari orang-orang kafir dipimpin oleh Abu Jahal ini. Maka Abu Jahal pun bertanya, kalau kau tidak mengakui keluar dari keimananmu, ya, maka hari ini adalah hari terakhir umurmu. Saya akan mencabut nyawamu. Ini Abu Jahal ini yang sampaikan kepada Ammar bin Yasir. Apa kata Ammar bin Yasir? Kalau seperti itu, ya baiklah, saya mengaku saja keluar dari agamanya Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyangku dan agama nenek moyangmu. Dibebaskanlah dia. Kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW menyampaikan hal itu. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubaidah Muhammad bin Ammar bin Yasir, dia berkata, kaum musyrikin menangkap Ammar bin Yasir lalu mereka menyiksanya. Akhirnya Ammar melakukan sesuatu yang mendekati sebagian keinginan kaum musyrikin. Hal itu dilaporkannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, bagaimana perasaan kalbumu, bagaimana hatimu? Ammar menjawab, hatiku tetap mantap dalam keimanan. Nabi bersabda, jika mereka kembali menyiksamu, lakukanlah apa yang telah kamu lakukan. Ini hadis riwayat Bukhari. Ada pada nomor 526. Artinya, orang dalam kondisi tertentu boleh mengakui kekafiran, boleh mengaku kafir untuk menyelamatkan diri dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis, sangat-sangat tertentu saja. Tidak untuk kepentingan duniawi yang sifatnya sesaat. Ya, untuk kepentingan harus menikah dengan orang ini, dengan artis ini, artis itu tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi dibolehkan dia akan mengaku tidak beriman kalau dalam kondisi-kondisi seperti kondisinya Ammar bin Yasir tadi, karena dibenarkan oleh Nabi SAW. Coba kita lihat bagaimana kisah Abdullah bin Huzaifah. Ketika diperintahkan untuk menaklukkan Romawi, dia datang menghadap Raja Persia bernama Yadzihar dengan beberapa puluh tentaranya. Abdullah ditawari raja agar Romawi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang penting mereka tidak menyerang Romawi ini. Kemudian ditawari dengan anak yang cantik. Ya, padahal anaknya Raja Romawi ini jadi rebutan panglima perang Romawi waktu itu. Abdullah menolaknya. Saya tidak mau. Akhirnya karena mereka menolak tawaran ini dunia ini, dia ditawarkan oleh Raja Romawi dengan sebagian dari Romawi. Ambillah untuk kepentingan kaum muslimin sebagian. Kamu jadi rajanya. Saya sebagian. Yang penting kau tidak ganggu kerajaanku. Ini tawari raja ini.
bukan sekedar juru bicara saja, tapi raja ditawari dengan raja dan wilayah kuasanya yang luas. Dia menolaknya. Apa jawaban Abdullah ketika ditawari dengan itu? Jangankan separuh kerajaan Romawi, seluruh kerajaanmu Romawi dan kerajaan Arab semua kau kasih saya tidak akan berpaling dari agamaku sekedip mata pun. Ini sekedip mata pun saja tidak mau, apalagi selamanya. Raja Romawi marah, Abdullah bin Huzaifah dan tawarannya sebanyak 30 orang ini kemudian dipenjara. Coba bayangkan, dia ini dipenjara pas ditawari dengan kerajaan, tapi dia memilih dipenjara saja. Penjara dengan bukan penjara biasa. Tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Selama 3 hari ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Biarkan mereka dalam kelaparan dan kehausan. Kalau penjara-penjara pada umumnya dikasih makan dan dikasih minum. Kecuali mungkin penjara di Guantanamo untuk para teroris, hanya dikasih minum dan sedikit makan supaya mereka lama merasakan penyiksaan terhadap diri-diri mereka. Kemudian apa dilakukan? Setelah 3 hari tidak makan dan tidak minum, tentu lemas badannya. Lemas. Petugas-petugas penjara melaporkan kepada raja, mereka sudah lemas semua, wahai Tuan Raja. Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Kalau begitu kata raja, siapkan hidangan, makan dan minuman yang paling enak di kerajaan kita. Tentu makanan dan minuman dari babi dan haram dimakan. Dikasihlah kepada mereka, dihadapkan kepada mereka. Silakan makan dan minum supaya kalian tidak mati. Apakah mereka menyentuh makanan dan minuman ini? Masakannya dari daging babi, dari minumannya dari khamar dan jamun yang luar biasa enaknya. Di saat mereka lapar, tidak satu pun antara mereka menyentuh makanan dan minuman ini. Sampai makanan minum itu berjamur, tinggal di dalam penjara-penjara mereka. Dilaporkan lagi, ya Tuan Raja, makanan dan minuman tidak ada yang disentuh sedikit pun oleh mereka. Sampai makanan dan minuman itu berjamur di dalam penjara. Kalau begitu kata raja, hadapkan mereka kepada saya, siapkan bejana dan didihkan minyak panas. Tuh bayangkan, mereka ini dihukum dengan dicemplungkan dalam bejana besar, isinya bukan air, minyak panas. Mungkin waktu itu banyak minyak, berlebihan minyaknya, jadi dipakai untuk mencemplungkan manusia. Sekarang sudah dicari minyaknya, tidak mungkin sekarang orang dihukum dengan minyak panas karena mahal. Siapkan bejana besar dan mereka dipanaskan minyak. Ternyata beda itu kadar panasnya minyak dengan kadar panasnya air biasa kalau mendidih. Satu persatu tawanan dilemparkan masuk dalam hitungan detik. Kulit, daging, tulang berserakan dalam bejana itu. Luar biasa. Kalau ada yang dilemparkan dan sudah menjadi tulang, ditanya lagi yang lain, bagaimana? Masih mau ngikut? Masih mau tetap dengan keimananmu? Iya, tetap dengan keimanan. Satu sampai 30 orang habis. Gilirannya Abdullah bin Huzaifah. Beliau ketika sampai gilirannya belum menangis, menitikkan air matanya. Raja lalu bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis? Apa kau takut? Apa kau akan menyerah?" kata raja. Abdullah menjawab, "Tidak." "Kenapa menangis?" Abdullah menjawab, "Saya menangis, saya menyesal. Karena Allah hanya memberiku 1 nyawa saja. Harapanku, saya memiliki 1000 nyawa. Dan semuanya kau cemplungkan satu persatu sampai 999 nyawaku habis. Saya tidak akan takut dan tidak akan pernah meninggalkan keimananku. Saya akan senang. Kenapa? Karena dalam hitungan detik kemudian, setelah saya menjadi mayat, setelah menjadi jenazah, saya akan dipertemukan dengan janji-janji Rabbku." Coba bayangkan, kalau ada 1000 nyawa dan satu persatu nyawaku diambil dengan cara dicemplungkan dalam minyak panas, saya tidak akan mundur dari imanku. Saya tidak akan mau menggadai imanku dengan kekuasaan, dengan pangkat dan jabatan. Kenapa? Karena kata dia, ketika saya tercabut nyawaku, maka saya akan menemui Rabbku dan Rabbku akan menepati janji-janjinya.
Ini coba bayangkan, kalau orang mau ganti imannya dengan Indomie saja, dengan pakan bekas saja, dengan bantuan-bantuan sosial saja, luar biasa, kasihan. Ini ditawari dengan separuh Romawi, luar biasa. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada kita semua bahwa jangan sekali-kali kafir setelah beriman. Kenapa? Karena janji Allah, surga dijanjikan, kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada dunia yang fana sifatnya. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua agar kita paham tentang betapa pentingnya iman ini dipertahankan dalam diri kita, dan jangan dengan janji-janji dunia. Silakan dilanjutkan Pak Duen, sama kembali standby. Demikianlah tadi ya penjelasan singkat yang telah dibawakan oleh Bapak Usama atau narasumber kita.